Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Huzaifa. Nama saya Ratu Salwa. Nama saya Muhammad Tiskar. Nama saya Nur Rizky Amalia. Nama saya Muhammad Ikram. Nama saya Rifka Kalsum dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai kekuatan global yang berkepentingan di Suriah. Selamat menyaksikan. Sejarah konflik di Suriah. Konflik di Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari gelombang protes yang dikenal sebagai Musim Semi Arab. Awalnya, protes damai menuntut reformasi demokratis dan penghapusan korupsi dalam pemerintahan Bashar al-Assad yang telah berkuasa sejak tahun 2000 menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad. Namun, tanggapan keras dari pemerintah Assad termasuk penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa menyebabkan eskalasi kekerasan. Protes damai berubah menjadi pemberontakan bersenjata ketika para demonstran mulai mengangkat senjata untuk mempertahankan diri. Pada tahun 2012, konflik ini berubah menjadi perang saudara yang penuh. Kelompok oposisi terbentuk dari berbagai faksi, termasuk Tentara Pembebasan Suriah yang terdiri dari pembelot militer dan warga sipil yang bersenjata. Di sisi lain, kelompok-kelompok ekstremis seperti Jabhat al-Nusra dan kemudian ISIS mulai mengambil keuntungan dari kekacauan untuk memperluas pengaruh mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan regional dan internasional mulai terlibat dalam konflik ini. Iran dan Hizbullah dari Lebanon mendukung pemerintah Assad, sementara negara-negara Barat dan Arab memberikan dukungan kepada kelompok oposisi. Rusia juga mulai melakukan intervensi militer pada tahun 2012 untuk mendukung Assad yang mengubah jalannya perang. ISIS mencapai puncak kekuasaannya pada tahun 2014, menguasai wilayah yang luas di Suriah dan Irak, dan mendeklarasikan kekhalifahan mereka. Ini menarik perhatian internasional dan memicu pembentukan koalisi global yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memerangi ISIS. Pasukan Kurdi yang dikenal sebagai YPG di Suriah menjadi mitra penting dalam perang melawan ISIS, mendapatkan dukungan militer dan logistik dari Amerika Serikat. Namun, keberhasilan Kurdi melawan ISIS menimbulkan kekhawatiran bagi Turki yang melihat aspirasi Kurdi sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional mereka. Ini menyebabkan intervensi militer Turki di wilayah Kurdi di Suriah Utara menambah lapisan kompleksitas lain dalam konflik ini. Sejak tahun 2016, pemerintah Assad dengan bantuan Rusia dan Iran berhasil merebut kembali banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemberontak dan ISIS. Pertempuran besar seperti Aleppo dan Ghouta Timur menandai titik balik penting dalam konflik ini. Namun, situasi kemanusiaan semakin memburuk dengan jutaan orang mengungsi dan ribuan tewas. Meskipun ISIS telah banyak dikalahkan, konflik di Suriah terus berlanjut dengan pertempuran sporadis dan ketegangan antara berbagai kelompok yang bersaing. Sekarang, mari kita lihat kelompok-kelompok utama yang berkepentingan dalam konflik ini dan bagaimana mereka mempengaruhi jalannya perang. Pertama, ada pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Assad dan rezimnya telah berkuasa sejak tahun 2000 setelah kematian ayahnya, Hafez al-Assad, yang memerintah Suriah selama 3 dekade. Pemerintahan Assad dikenal dengan otoritarianisme dan penindasan terhadap oposisi politik. Assad didukung oleh dua kekuatan utama, Rusia dan Iran. Rusia memiliki kepentingan geopolitik yang signifikan di Suriah, termasuk pangkalan militer di Tartus, satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Laut Mediterania. Dukungan Rusia terhadap Assad meliputi serangan udara, pasokan senjata, dan dukungan diplomatik di PBB. Iran, di sisi lain, melihat Suriah sebagai sekutu strategis dalam perjuangannya melawan pengaruh Barat dan Israel di Timur Tengah. Iran memberikan bantuan militer, termasuk penasihat dan pasokan dari kelompok proksi seperti Hizbullah. Selain itu, hubungan historis antara keluarga Assad dan kepemimpinan Iran yang sama-sama memeluk aliran Syiah. Di sisi lain, ada kelompok oposisi yang terdiri dari berbagai faksi. Kelompok ini termasuk pemberontak moderat yang awalnya memprotes rezim Assad secara damai dan kemudian terpaksa mengangkat senjata ketika menghadapi penindasan brutal. Mereka didukung oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat yang melihat perubahan rezim di Suriah sebagai cara untuk melemahkan pengaruh Iran dan Rusia di kawasan tersebut.
Negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Qatar juga mendukung kelompok-kelompok ini karena alasan sekterian dan geopolitik. Mereka menginginkan pemerintahan Sunni di Suriah yang dapat melawan pengaruh Iran. Dukungan ini termasuk penyediaan senjata, pelatihan, dan bantuan finansial kepada kelompok oposisi. Jangan lupakan juga peran Kurdi di Suriah Utara, karena memperjuangkan otonomi dan telah mendirikan pemerintahan semi-otonom di wilayah Rojava. Terakhir, ada kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda. ISIS menguasai wilayah yang luas di Suriah dan Irak pada puncak kekuatannya dan menerapkan aturan brutal. Meskipun mereka telah banyak dikalahkan oleh koalisi internasional, sisa-sisa mereka masih aktif dan tetap menjadi ancaman besar di wilayah tersebut. Selain itu, Al-Qaeda di Suriah juga beroperasi melalui aliansinya, Jabhat al-Nusrah, juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Mereka berusaha untuk mendirikan kekhalifahan Islam dan telah melakukan serangan terhadap pemerintah Assad dan kelompok oposisi lainnya. Konflik di Suriah dipengaruhi oleh berbagai kelompok dan aliansi internasional. Dukungan militer dan politik dari Rusia dan Iran telah memperkuat pemerintah Assad. Datangnya serangan udara dan milisi dari Rusia serta Iran juga membantu merebut kembali wilayah dari para pemberontak. Namun, di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok oposisi dan Kurdi. Meskipun terhambat oleh kompleksitas faksi-faksi di lapangan dan ketegangan dengan Turki sendiri melakukan operasi militer untuk menghalangi kemajuan Kurdi, menambah kompleksitas konflik dan memperburuk situasi kemanusiaan di Suriah. Adapun kelompok-kelompok berkepentingan seperti kelompok teroris ISIS dan Al-Qaeda memanfaatkan kekacauan untuk memperkuat posisi mereka. Namun, koalisi internasional berhasil melemahkan mereka. Ada bantuan kemanusiaan datang dari LSM dan organisasi internasional. Namun, bantuan ini sering terhambat oleh kekerasan dan akses yang terbatas. Konflik ini juga mempengaruhi dinamika regional dan internasional. Kehadiran aliansi serta rivalitas antar negara-negara besar juga terus berkembang. Pertanyaan saat ini, bagaimana kedaulatan dan masa depan politik Suriah? Kemungkinan negara ini akan terpecah berdasarkan etnis dan agama. Selanjutnya, skenario kemenangan kelompok sipil pendukung demokrasi. Skenario kemenangan kelompok sipil pendukung demokrasi akan membawa transisi menuju pemerintahan inklusif dan reformasi. Proses rekonstruksi besar-besaran, penanganan kelompok ekstremis, dan tantangan politik dan sosial akan menjadi prioritas utama. Dukungan internasional diperlukan dalam bentuk bantuan keuangan dan teknis. Maka daripada itu, pemerintahan baru harus mampu mengendalikan kekerasan, mencegah kelompok ekstremis, dan melakukan reformasi dalam sektor keamanan. Selain itu juga, kerjasama dengan komunitas internasional diperlukan untuk menjaga stabilitas. Adapun tantangan politik dan sosial diantaranya rekonsiliasi nasional, mengatasi perpecahan sekretarian, dan membangun institusi demokratis yang kuat. Dari perspektif kekuatan global, kemenangan kelompok sipil pendukung demokrasi dapat mengurangi pengaruh Iran dan Rusia di kawasan tersebut. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mungkin akan mendapatkan keuntungan yang strategis. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Qatar juga akan merasa lebih aman dengan berkurangnya pengaruh Iran. Stabilitas yang lebih besar di kawasan dapat mengurangi arus pengungsi ke negara-negara tetangga dan Eropa. Bagaimana jika Bashar al-Assad yang menang? Apa dampaknya? Jika Assad menang, mungkin kita akan melihat kembalinya kekuasaan otoriter dengan dukungan kuat dari Rusia dan Iran. Assad kemungkinan akan mencoba mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menekan sisa-sisa perlawanan dan melakukan pembersihan politik terhadap lawan-lawannya. Konflik sektarian dan etnis mungkin akan terus berlanjut mengingat banyaknya luka yang mendalam ditinggalkan oleh perang. Sementara yang lain mungkin mulai berusaha untuk menormalkan hubungan demi stabilitas regional. Selain itu, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Suriah akan tetap signifikan. Rekonstruksi negara yang hancur membutuhkan sumber daya yang besar. Negara-negara Arab yang menentang Assad mungkin juga akan melihat situasi ini sebagai kekalahan strategis dan berusaha memperkuat aliansi mereka melawan pengaruh Iran di kawasan. Jika kelompok sipil pendukung demokrasi menang, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa akan mendapatkan kekuatan strategis yang besar, memperlemah aliansi anti Barat dan Timur Tengah. Ini akan membuka jalan bagi peningkatan stabilitas regional dan mungkin mendorong reformasi politik dan ekonomi yang lebih luas
di kawasan tersebut. Arab Saudi dan negara-negara Teluk juga akan merasa lebih aman dengan berkurangnya pengaruh Iran, yang mereka anggap sebagai ancaman utama terhadap keamanan regional. Kemenangan ini dapat meningkatkan aliran investasi dan bantuan internasional untuk rekonstruksi Suriah, yang akan memberikan peluang ekonomi baru bagi negara-negara yang terlibat dalam proses ini. Sebaliknya, jika Bashar al-Assad menang, Rusia akan memperkuat posisinya sebagai kekuatan utama Timur Tengah. Di sisi lain, Iran akan mempertahankan Suriah sebagai sekutu utama dalam proses perlawanan anti-Israel. Bagi negara-negara Barat dan sekutu mereka, kemenangan Assad akan menjadi kemunduran strategis, sanksi dan isolasi diplomatik terhadap Suriah mungkin akan terus berlanjut, tetapi mereka akan menghadapi dilema besar tentang bagaimana menangani pemerintah yang mereka pandang sebagai rezim otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia.